Bisakah pencucian uang dengan emas? Oke. NB saya cuma tanya aja om. bukan jasa pencucian uang. Iya. Bukan tutorial ya. Iya, bukan tutorial ya. Tutorial ya, Bukan tutorial. Tak patut dicontoh ini. Ini pelajaran supaya teman-teman yang tergiur dengan investasi yang kelihatannya cuannya besar sekali itu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Biasanya itu, mohon maaf nih, orang-orang miskin biasanya tergiur dengan uang cepat, dan orang yang suka judul itu goblok kuadrat. Ya, kasih tahu. Lanjut, seru nih pertanyaan. Wih, ini pertanyaannya abot nih. Apa ini? Dari Aryo Jiwo Baskoro. Oh. Bisakah pencucian uang dengan emas? Apakah pembelian emas antam sedang dipantau diam-diam oleh negara? Oke. NB saya cuma tanya aja om. bukan jasa pencucian uang. Iya. Oke. Tanya doang ya, bukan pelaku ya. Pelaku pun kita juga nggak tahu ya. Masalahnya setahu saya peraturan emas itu siapa yang pegang dia yang punya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang apakah emas bisa dijadikan instrumen dalam artian melakukan pencucian uang gitu ya, sebenarnya bukan pencucian uangnya gitu. Karena kalau saya boleh bilang ya, salah satu faktor utama atau variabel utama para pihak yang membutuhkan jasa cuci-cuci ya itu cara mencucinya bukan bicara tentang apa instrumennya, tapi apakah prosesnya melibatkan pembayaran pajak atau tidak. Itu variabel dalam hal mencuci ya. Nah, saya nggak beka siapa oknum dan sebagainya lah ya, tapi kalau kita bicaranya tentang logically saja dan bagaimana proses ini dalam tanda kutip bisa mengkamuflasekan uang kotor jadi uang bersih gitu ya. Nah, kalau kita bicara proses pencucian uang, pastinya dimulai dan diakhiri dengan sistem yang panjang. Tapi bermuaranya pasti akan dicuci di akhir cerita melalui skema pembayaran pajak. Ya, jadi bukan masalah emasnya, perak, perunggu dan lain sebagainya, tapi pembayaran pajak. Nah, emas fungsinya di mana? Emas itu untuk pihak-pihak yang membutuhkan tadi ya. Fungsinya lebih kepada tempat transit. Gitu ya, transit nih gitu ya. Jadi terima tunai, simpan tunai, atau dalam bongkahan emas ya. Buangnya pun idealnya tunai. Ya. Oleh karena itu tempat simpannya itu instrumennya bisa macam-macam. Kita tidak mengkambing hitamkan emas gitu ya. Jadi emas ini nggak bersalah, tapi dia sering dimanfaatkan gitu ya. Ibarat kayak pisau lah ya, bisa buat motong daging, bisa buat nusuk orang. Betul. Gitu kan? Betul. Jadi emas ini sebagai instrumen transit saja untuk orang-orang yang membutuhkan aktivitas seperti itu gitu ya. Nah, nanti setelah emasnya sudah ada, ditimbun, mungkin tambah lama tambah banyak gitu kan ya. One day pada saat perlu dilikuidasi ya kan, dijadikan dalam mata uang entah rupiah dan sebagainya, dan itu dibutuhkan untuk digunakan demi kepentingan-kepentingan tertentu, entah konsumsi, entah untuk bisnis baru dan sebagainya. Ya, itu pada saat dilikuidasi biasanya orang-orang mencari orang-orang yang atau dalam tanda kutip pembeli yang memang mau terima emas-emas seperti itu, dan tidak semua pembeli mau. Iya kan, kita lihat dulu lah. Ya, biasa dikenal istilah black market dan sebagainya lah ya, penada dan lain-lain. Tapi intinya pada saat terima sempat transit ke emas, dilikuidasi pun itu harus terimanya juga tunai dan buangnya tunai untuk orang-orang seperti itu. Ya. Nah, apakah emasnya kena pajak atau tidak? Jawabannya idealnya kena, seperti yang tadi kita jelaskan gitu kan ya. Nah, tetapi kalau dari awal terima tunai, simpan tunai, buang tunai, walaupun sempat transit di emas, ya waktu likuidasi orang sama orang ini punya kesepakatan, intinya semuanya underground, bawah tanah, cashless, bukan cashless tapi memang cash, ya susah di tracking sama kantor pajak.
Dan orang-orang seperti itu pun juga memang itikadnya ya buat apa dibayar pajak? Karena mereka nggak bisa di tracking. Iya. Baru nanti uang tunainya kalau mau ditembak ke bisnis fiktif atau mungkin ditembak untuk kepentingan lain, muaranya tetap nanti dicucinya lewat pembayaran pajak. Biasanya seperti itu. Itu bisa uangnya pakai buat goreng investasi ya? Bisa juga goreng investasi. Untuk orang-orang yang punya modal besar atau nilai uangnya itu cukup besar, jangankan dunia emas, ya kan, saham ya kan, apalagi untuk yang perusahaan-perusahaan market capitalnya kecil gitu kan ya, dia pakai uang tunai dalam tanda kutip, uang kotor itu pakai proxy ya kan, nama seseorang beli ya kan dengan jumlah yang besar, kelihatan marketnya goyang, orang terdorong untuk beli atau jual ya kan, udah goyang itu tarik rapul. Betul. Gitu. Bukan tutorial ya? Iya, bukan tutorial ya. Tutorial. Tak patut dicontoh ini. Ini pelajaran supaya teman-teman yang tergiur dengan investasi yang kelihatannya cuannya besar sekali itu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Biasanya itu, mohon maaf nih, orang-orang miskin biasanya tergiur dengan uang cepat. Iya, ya, betul. Jadi jangan tergiur dengan uang cepat yang dimana itu kelihatannya cuannya gede, apalagi kenapa judul itu Pak. Biasanya cepet kaya cepet miskin. Iya, malah biasanya gitu memang. Going slow is the fastest way to get rich. Iya. Dan orang yang suka judul itu goblok kuadrat. Ya, kasih tahu goblok itu masih taraf yang orang kayak mungkin gini ya. Punya duit 200 juta langsung beli mobil. Ya. Nah, tujuannya adalah supaya bisa gaya, itu goblok. Iya. Tapi kalau beli mobil tujuannya adalah karena ini untuk transportasi barang-barang bisnis, itu masih oke lah. Iya. Ya, masih make sense lah. Make sense kalau buat pemajuan usaha gitu. Tapi kalau yang buat pamer-pamer doang itu goblok. Tapi kalau udah kena judul, itu goblok kuadrat. Ya. Stop.